Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 34 Buton, yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah, seluruh Dewan Guru yang sempat hadir pada kesempatan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita mengucapkan pujian dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, rahmat dan karunia diberikan kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah pada siang hari ini kita masih bertemu dan bertatap muka di tempat ini dalam rangka menghadiri acara diseminasi sebagai tugas CTP. Kemudian tanpa pula kita kirimkan salawat serta salam pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW sebagai pelita alam, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Para kepala sekolah dan seluruh dewan guru yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya adalah Yudin SPD, CTP Angkatan 11 SMP Negeri 34 Buton. Kemudian kegiatan diseminasi ini dilakukan, tujuannya yang pertama adalah sebagai tugas kami sebagai calon guru penggerak. Terus kemudian kedua adalah berbagi ilmu. Kemudian yang ketiga adalah kolaborasi sesama guru yang insya Allah nantinya terkait dengan penerapan budaya positif ini bisa terlaksana di SMP 34 Buton. Sebelum masuk pada materi, terlebih saya mempersilakan kepada kepala sekolah untuk membuka kegiatan diseminasi pada siang hari ini. Kepada Bapak kami persilakan dengan hormat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 34 Buton, yang kami hormati calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024 yang sempat hadir, ini kurang satu orang. Yang kami hormati Bapak dan Ibu guru yang sempat hadir pada saat ini. Hubungan dengan kegiatan ini, calon penggerak sudah memberikan surat, namun ada sesuatu dan hal sehingga yang lain tidak sempat hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur tak henti-hentinya kita selalu memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan izinnya pada saat ini kembali kita hadir di tempat ini seraya diseminasi calon guru penggerak atas nama DUD SPD MPD Angkatan 11 yang hari ini mengadakan sosialisasi sehubungan dengan budaya positif yang akan kita terapkan di satuan pendidikan. Lagi pula kita tak lupa mengirimkan salam dan salawat keharibaan junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, para keluarga, para sahabat. Semoga kita senantiasa melaksanakan sunnahnya. Insya Allah di hari kiamat nanti kita akan mendapatkan syafaatnya dari baginda Rasulullah SAW. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati,
Sekali lagi ucapan terima kasih yang hadir, karena ini merupakan tugas yang harus calon guru penggerak laksanakan. Mudah-mudahan tugas ini akan memberikan nilai yang positif bagi calon guru penggerak, teristimewa guru-guru yang ada di SMP Negeri 34 Buton. Sehingga kami mengharapkan Bapak Ibu sekalian, mari kita mengikuti bersama kegiatan diseminasi ini sehingga menambah wawasan kita, menambah perubahan di sekolah kita. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan diseminasi pada hari ini Rabu tanggal 28 Agustus tahun 2024, calon guru penggerak atas nama Biudin SPD MPD Angkatan 11 kami buka dengan resmi. Terima kasih yang kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih banyak Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih banyak pada pimpinan Kepala Sekolah SMP Negeri 34 Buton. Juga tidak lupa saya sampaikan ucapan terima kasih pada seluruh dewan guru yang sudah sempat hadir membersamai kami pada siang hari ini. Baik, sebelum masuk pada materi, saya menuliskan beberapa pertanyaan yang ada di layar. Pertama, memberikan hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Jadi ini Bapak Ibu hanya sebagai pembuka sebelum kita masuk pada materinya, karena tidak sedikit juga terkait dengan memberikan hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Maka dari itu kami minta dari Bapak Ibu, menurut pandangan Ibu Bapak, kira-kira memberikan hukuman dapat mendisiplinkan siswa ini setuju atau tidak? Tidak, Pak. Oke, baik. Kemudian pemberian hadiah meningkatkan prestasi, setuju atau tidak? Kurang setuju, Pak. Setuju. Kemudian guru harus mampu memberikan solusi kepada setiap siswa yang bermasalah. Setuju. Kemudian keempat, guru berperan sebagai teman. Kurang setuju, Pak. Setuju. Oke, baik. Jadi terkait dengan 4 pertanyaan ini akan terjawab dengan sendirinya sebentar itu ketika masuk pada materi-materi yang akan disampaikan. Kemudian selanjutnya adalah latar belakang. Sekolah sepatutnya menjadi tempat yang aman, nyaman dan menyenangkan bagi semua warga sekolah, khususnya murid untuk belajar. Hal ini tentunya sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran di sekolah seharusnya bisa membuat murid memperoleh kebahagiaan setinggi-tingginya melalui merdeka belajar. Seorang guru memiliki tugas mendidik sekaligus mengajar murid-murid di sekolah. Kemudian tujuan pendidikan juga menurut filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan itu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat anak agar dapat perbaiki lakunya, bukan dasarnya
hidup atau tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi Bapak Ibu, untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang sudah ada ini, tidak lepas bagaimana kemudian budaya positif itu bisa dilaksanakan di sekolah atau di kelas. Karena ini budaya positif ini bagian dari tujuan pendidikan. Nah, di dalam filosofi pendidikan ini ada yang warna hitam, menuntut. Nah, menuntut menurut pandangan Bapak Ibu, kira-kira dari filosofi, penjelasan filosofi ini, menuntut ini kira-kira apa ini maksudnya ini? Kalau menuntut, mungkin ada yang bisa berbagi, Bapak Ibu. Menuntun mungkin sama dengan membimbing, Pak. Bimbing, iya. Oke, terima kasih sudah mau berbagi. Jadi memang menuntut ini, Bapak Ibu, kami perlu sampaikan bahwa sebenarnya anak itu sudah memang ada pengetahuan di dalamnya. Sudah ada pengetahuan berdasarkan kodrat alamiah anak itu. Jadi kewajiban kita sebagai guru itu hanya menuntut, mengarahkan anak untuk menumbuhkan minat bakat anak itu sendiri. Sehingga kita hanya berkewajiban untuk bagaimana kita sebagai seorang guru mengarahkan agar mengaktifkan kemampuan mereka. Ada ibaratnya seperti lahan ya. Guru sebagai petani, ya, kemudian anak itu ada sebagai bibit. Jadi lahan itu ketika dia subur, maka petaninya harus bagaimana berupaya untuk agar bibit itu bisa tumbuh dengan baik. Nah, begitu juga dengan di dunia pendidikan, semua tergantung kepada arahan kita sebagai seorang pendidik, bagaimana menumbuhkan semangat, bakat yang sudah dimiliki oleh siswa itu. Kemudian filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini bukan tabula rasa. Semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Jadi di dalam kurikulum Merdeka itu diberikan kebebasan pada siswa untuk berekspresi. Jadi yang tadinya mungkin dulu semua harus dari guru saja, tetapi hari ini di dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, siswa itu sudah memiliki keunikan masing-masing, bakatnya, minatnya masing-masing. Kemudian dimengerti tugas guru menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Kemudian seperti tadi yang saya sampaikan di awal, guru ibarat petani, anak ibarat biji jagung. Kodrat alam dan kodrat zaman berpihak pada anak. Jadi semua sudah ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau bicara kodrat zaman, itu menyesuaikan zaman itu. Ketika misalnya hari ini taruhlah sudah globalisasi, maka yang diikuti itu. Tetapi kodrat alamiahnya anak itu sudah ada, tinggal menyesuaikan. Tetapi mereka memang sudah ada di dalam diri anak-anak itu sendiri. Kemudian termasuk di budaya positif. Adapun yang dimaksud budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai dan keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah, guru perlu menerapkan berbagai nilai-nilai positif untuk menciptakan lingkungan yang nyaman untuk belajar. Dengan menerapkan budaya positif, maka dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Jadi memang ketika hal-hal yang positif atau nilai-nilai yang positif itu dapat tercipta di lingkungan sekolah atau di lingkungan kelas, di dalam kelas, maka memicu siswa itu belajar mereka nyaman, aman,
kemudian ingin mengekspresikan dirinya ketika dalam proses pembelajaran. Ini yang kadang-kadang juga memang kita tidak sadari nilai-nilai yang sudah kita lakukan sebenarnya ini sudah terlaksana, hanya barangkali kita perbedaan antara budaya positif ini yang belum kita belum kita pahami secara keseluruhan. Nah, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu, kira-kira nilai budaya apa yang sudah kita lakukan dalam kelas atau di lingkup sekolah? Kira-kira nilai budaya apa yang sudah dilakukan di lingkup sekolah atau yang di dalam kelas? Budaya disiplin. Ya, betul. Nilai budaya yang sudah dilakukan itu disiplin, kejujuran, tanggung jawab, menghargai. Gotong royong. Ya, gotong royong. Ya, ini sebenarnya sudah dilakukan di sekolah atau dalam kelas. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah berbagi. Jadi ini contoh-contoh ya, membangun rasa percaya diri. Ini bagian dari kenyamanan dan keamanan siswa ketika budaya positif itu hadir di tengah-tengah mereka. Jadi mereka dengan kenyamanan mereka sehingga mereka punya motivasi untuk berekspresi, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Kemudian kita masuk pada konsep budaya positif. Itu ada 6. Yang pertama adalah disiplin positif. Yang kemudian kedua adalah teori motivasi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Dan kita masuk pada disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu pendekatan disiplin diri yang memampukan seseorang untuk mengontrol perilakunya dan kesadaran dan bertanggung jawab atas tindakannya sebagai wujud menghormati diri sendiri dan orang lain. Kemudian ketiga, sebagai pendidik tujuan kita adalah menuntut murid untuk memiliki disiplin diri sehingga bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi dari penjelasan di atas Bapak Ibu, dalam budaya kita makna disiplin telah berubah menjadi menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Memang biasa ini persepsi kita biasa dengan kita melakukan sesuatu misalnya penekanan, terus kemudian dengan tegas, dengan suara yang keras misalnya, kita berpikirnya kalau dulu ya dengan cara ini yang bisa kita lakukan supaya mereka itu bisa disiplin, baik itu misalnya dalam proses belajar maupun mereka itu datang di sekolah dengan tepat waktu. Ternyata ini berbanding terbalik dengan apa yang kita pikirkan selama ini. Ternyata ini ada efek, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Ketika kita sebagai seorang guru dengan kalimat-kalimat yang keras, terus kemudian kata-kata yang tidak layak untuk bisa kita sampaikan di siswa. Kemudian selanjutnya
Disiplin positif merupakan suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Nah, ini connect dengan di bagian 1 dalam budaya ini, dalam budaya kita, kemudian masuk pada disiplin, penjelasan disiplin positif. Ternyata untuk mendisiplinkan siswa itu tidak harus memberikan hukuman dan hadiah. Kalau sepengetahuan kita selama ini, hadiah itu justru memberikan motivasi kepada anak untuk terus belajar. Tapi ternyata ini tidak. Ya. Terus kemudian hukuman. Nah, ini pengalaman kalau kita masih zaman dulu, untuk disiplin itu ya ketika kita datang harus, ketika terlambat harus keliling lapangan, hormat bendera dan lain sebagainya. Ini juga bagian dari perundungan sebenarnya, sehingga anak-anak itu bukan lagi ada penurunan tingkah laku, tetapi malah justru meningkatkan perilaku-perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai positif. Begitu juga hadiah. Nah, ini kalau ada penerapan hadiah, menurut riset ini bahwa dengan hadiah itu bisa anak-anak itu hanya fokus pada hadiahnya. Artinya mereka melakukan sesuatu itu terkecuali ada hadiah. Kalau tidak ada yang berhadiah, maka dia tidak akan melibatkan diri dalam kegiatan tersebut. Ya, ada ketergantungan begitu. Kecuali ada hadiahnya baru ikut. Sama dengan kalau di rumah biasa anak-anak itu kalau dibiasakan kita suruh harus pakai uang, terbiasa, dan pada saat tertentu kita tidak memberikan uang, maka pasti yang ditanya itu ada uangnya atau tidak. Begitu juga dengan di sekolah ternyata seperti itu. Jadi tujuan dari disiplin positif menanamkan motivasi intrinsik pada murid-murid yang berdampak jangka panjang dan tidak berpengaruh pada hukuman dan hadiah. Kemudian pendekatan disiplin positif tidaklah tentang anak atau peserta didik secara langsung, melainkan tentang diri dan cara kita sendiri, baik sebagai orang tua, guru, atau orang dewasa yang memberikan dampak dan pengaruh positif kepada peserta didik. Jadi memang terkait dengan disiplin positif ini tidak bisa hanya kemudian dilakukan oleh sekolah, tetapi dia harus berkesinambungan di sekolah, di rumah, di lingkungan sosial juga harus ada kolaborasi, sehingga penerapan nilai-nilai positif itu tidak hanya pada satu sisi tertentu saja, tetapi ini semua sisi, di lingkungan sekolah, rumah, dan lingkungan masyarakat. Ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kemudian masuk pendekatan disiplin positif merupakan kemampuan individual pendidik untuk membina, mendidik peserta didik secara individual ataupun secara kelompok. Nah, ini bisa juga di guru bimbingan konseling atau guru-guru di luar dari bimbingan konseling. Pendekatan secara individual atau kelompok perlu mendapatkan dukungan kebijakan sekolah dan peran serta pemangku kepentingan sekolah. Nah, berarti ini civitas semua yang ada di sekolah memang memiliki keterlibatan untuk pendekatan disiplin positif. Kemudian ini ada nilai-nilai kebijakan universal. Nilai-nilai kebijakan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kemudian nilai yang disepakati bersama lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Kemudian ini ada contoh profil belajar Pancasila: beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kemudian masuk
pada teori motivasi manusia. Jadi ada 3 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini teori motivasi. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini pengelompokannya ada 2. Ada motivasi eksternal dan motivasi internal, yang memang itu dari dalam diri anak. Menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi ketika itu muncul dari dalam diri anak itu tidak melihat pada hukuman atau tidak melihat pada hadiah yang akan didapatkan nantinya. Gitu. Tapi kalau misalnya yang pengelompokan 2 motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan, ini memang akan ketergantungan, kecuali ada imbalan atau kemudian kecuali saya dihargai baru bisa dilakukan, kalau tidak ya tidak. Ini yang biasa juga ada. Kemudian untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasa anak-anak ini ingin melakukan sesuatu itu, dia melakukan sesuatu karena melihat dampak pada dirinya. Kira-kira kalau saya lakukan ini, apa yang saya dapatkan? Kemudian dampaknya bagi saya kira-kira apa? Begitu. Ini masuk pada masih motivasi internal dan eksternal. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi melakukan sesuatu tidak harus dari orang lain, mendapatkan sesuatu dari orang lain, tetapi juga yang diinginkan itu adalah dari dalam diri siswa itu sendiri. Jadi motivasi internal menciptakan disiplin positif dengan sikap merdeka. Kemudian motivasi eksternal, motivasi yang berasal dari luar diri seseorang yang dapat dipicu oleh faktor-faktor. Misalnya keinginan untuk mendapatkan imbalan atau hadiah seperti pujian, penghargaan, uang atau barang tertentu. Kemudian menghindari hukuman, memenuhi permintaan orang lain, dan lain-lain. Ini penjelasan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya. Ini pasti ada bertanya Bapak Ibu. Kira-kira jadi apabila saya tidak melakukan itu apa? Akan bertanya, kira-kira apa yang akan terjadi? Mereka sebenarnya sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, jadi mereka itu terganggu sebenarnya. Tidak dilakukan, kira-kira apa efeknya? Dilakukan, kira-kira manfaatnya apa? Ini yang sering terjadi. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini Bapak Ibu memang tumbuh dari diri sendiri, tanpa harus mengharapkan apa-apa dari pihak-pihak lain. Jadi mereka melakukan sesuatu karena nilai yang mereka yakini, oh ini benar. Maka di situ yang
bekerja itu adalah rasionalitas mereka anak-anak. Memang mereka suka yang untuk dilakukan. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini. Hal ini adalah motivasi yang akan membuat seorang memiliki disiplin positif karena motivasi perilakunya bersifat internal. Nah, ini biasa juga, ini sudah hal yang memang sering kita dapatkan. Ketika misalnya ada lebih dari satu orang yang datang terlambat, kalau misalnya itu muncul dari dalam diri anak, kalau besoknya itu sudah tidak lagi terlambat. Tetapi kalau misalnya itu tidak muncul dari dalam dirinya, sudah pasti mereka itu acuh saja. Tidak, karena itu tidak ada keinginan memang yang muncul dari dalam diri siswa. Nah, ini memang harus muncul dari dalam diri siswa itu sendiri. Keinginan untuk berubah diri ke hal-hal yang positif itu ya dari mereka sendiri. Karena kalau yang munculnya itu dari orang lain, biar hadiah seperti apapun mereka tidak akan, palingan hanya dinikmati jangka pendek, tetapi yang berbahaya adalah jangka panjang mereka, yang ketergantungan bahkan bisa jadi melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Ini ada pemantik dari cerita di Fani kurang menguasai pelajaran bahasa Inggris, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajaran. Pada saat guru bahasa Inggrisnya Pak Roni menanyakan pertanyaan, Fani menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Fani yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Roni pada saat itu membiarkan teman-teman Fani menertawakan Fani yang tergagap dan malu luar biasa. Kemudian dan malahan minta Fani untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk ke arah wajahnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Roni. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Fani di depan kelas memegang ujung hidungnya. Jadi dari cerita ini ada pertanyaan, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Roni terhadap Fani? Apa yang dilakukan oleh Pak Roni terhadap Fani menurut pandangan Bapak Ibu dari cerita ini, apakah kita setuju dengan tindakan Pak Roni terhadap Fani? Tidak, Pak. Tidak ya? Alasannya apa kira-kira Bapak Ibu? Ini pertanyaannya, setuju dengan tindakan Pak Roni terhadap Fani? Kira-kira menurut pandangan Ibu dan tidak setuju itu kira-kira kenapa? Hukuman yang diberikan oleh Pak Roni kepada Fani sudah mengarah ke tindak bullying, Pak. Ya, baik. Jadi terima kasih sudah berbagi. Jadi memang di sini yang tidak boleh seharusnya dilakukan oleh Pak Roni. Karena biar gimana pun juga sebesar apa kesalahan siswa itu yang mestinya tidak boleh menegur bahkan mempermalukan seorang siswa di depan teman-temannya. Apa yang harus dilakukan Pak Roni di sini? Yang harus dilakukan Pak Roni adalah memanggil secara pribadi. Memanggil secara pribadi, tanyakan apa sebabnya sehingga tidak fokus pada
ketika pelajaran bahasa Inggris itu berjalan. Jadi tentu kita tidak sepakat ya, tidak setuju. Kemudian pertanyaan kedua, menurut Anda tindakan Pak Roni terhadap Fani adalah sebuah hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Oke. Jadi memang ini sudah mengarah pada hukuman, karena kalau seorang guru ya tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang kemudian menjadikan anak-anak itu malu di depan teman-temannya, apalagi sampai menunjuk-nunjuk. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah berbagi. Kemudian masuk hukuman, konsekuensi dan restitusi. Penjelasan hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan muridnya hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Hukuman seperti ini, seperti yang ada cerita tadi, karena hukuman ini dia sifatnya, siswa itu dia hanya menjalankan apa yang ada, yang dilakukan oleh guru tanpa ada kesepakatan yang disepakati bersama antara guru dengan siswa. Jadi dia satu arah. Kenapa satu arah? Karena di situ hanya menginginkan keinginan guru saja, tanpa memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjelaskan kira-kira penyebabnya apa dari kesalahan yang sudah diperbuat. Kemudian konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, ya, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru, sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Jadi ini sudah ada kesepakatan sebelumnya Bapak Ibu. Jadi mereka itu sudah tahu sebelumnya, oh kalau misalnya kita terlambat konsekuensinya ini atau hukumannya ini. Jadi mereka jauh sebelumnya sudah mereka ketahui. Kemudian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, menurut Gosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kemudian ini ada pembagian secara garis besarnya. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Kemudian bersifat satu arah berupa hukuman psikis dan fisik. Kemudian konsekuensi terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, ini terkait dengan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ini contoh-contoh Bapak Ibu apa-apa yang dinyatakan dalam hukuman, konsekuensi dan restitusi.
hukuman sesuatu yang menyakitkan. Tentu hukuman itu kadang-kadang membuat siswa itu trauma, dan itu jangka panjang Bapak Ibu. Kalau kemudian misalnya psikis, ini yang lebih parah lagi, karena bisa jadi misalnya mereka menerima hukuman dari SD misalnya ke SMP, sampai mereka tua itu masih dia ingat. Betul. Kemudian konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kenapa? Karena ini yang taruhlah misalnya ada contoh misalnya mencoret atau tidak sengaja menjatuhkan air minum misalnya, maka dia harus menggantikan. Jadi ini memang yang harus yang harus dilakukan atau yang harus dipenuhi. Kemudian restitusi merupakan pilihan. Jadi ini beberapa bagian-bagian dari hukuman. Kemudian tidak nyaman untuk murid karena dari penjelasan tadi itu satu arah, hanya menginginkan keinginan guru saja tanpa memperhatikan apa yang diinginkan oleh siswa. Lanjut, ini negatif, netral, dan positif terkait dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini kalau kalimat-kalimatnya di hukuman itu awas, kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Ini kayak model nada pengancaman Bapak Ibu ya. Nah, kemudian untuk restitusinya, konsekuensi ya, lakukan apa yang saya katakan. Kemudian kalau di positifnya, kata-katanya adalah apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan. Ya, ini positif. Kemudian selanjutnya mode paksaan. Kalau di netral ini stimulus, respon. Kemudian kalau di positifnya itu teori masuk pada teori kontrol. Kemudian mendorong menyalahkan diri, konsep menyalahkan diri, mendorong kepatuhan, kemudian mendorong disiplin positif. Konsep diri buruk, konsep diri baik, kemudian konsep diri kuat. Kalau di positif. Nah, ini Bapak Ibu contoh-contoh barangkali yang kemudian bisa kita menjawab apakah itu hukuman, apakah itu konsekuensi, apakah itu restitusi. Dari penjelasan yang di sebelumnya tadi ini Bapak Ibu, ini sudah bisa kita melihat kesimpulannya. Kalau di hukuman itu seperti itu kalimat-kalimat yang kata-kata yang disampaikan, konsekuensi dan restitusi. Jadi barangkali sini ada pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Kira-kira ini Bapak Ibu hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Konsekuensi Pak. Kita lihat kira-kira jawabannya apa. Oke, konsekuensi. Kemudian berjemur di lapangan pukul 12.00 siang karena mengobrol dengan teman. Ini kesalahannya. Oke, kita lihat jawabannya. Oke, hukuman. Kemudian membersihkan WC sekolah karena mematahkan terlambat datang sekolah. Oke, kita lihat. Oke, hukuman. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, kita lihat konsekuensi. Oke, baik. Selanjutnya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Nah, kita lihat. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu, ini
terkait dengan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Saya pikir ini sudah bisa kita bedakan bagaimana itu hukuman, bagaimana itu konsekuensi dan bagaimana itu restitusi. Kemudian keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah pernyataan-pernyataan yang disepakati bersama oleh guru dan murid untuk menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku di kelas. Ini ada langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Pertama itu membimbing murid untuk berdiskusi dan memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati oleh warga kelas. Kemudian kedua, merumuskan keyakinan kelas. Tiga, meninjau keyakinan kelas dan menyepakatinya. Jadi ini muncul lagi pertanyaan Bapak Ibu, mengapa keyakinan kelas? Harus keyakinan kelas. Kenapa bukan peraturan kelas saja? Jadi menurut pandangan ibu-ibu, Bapak, kira-kira apa sih perbedaannya di sana? Kenapa harus pakai keyakinan kelas bukan peraturan kelas yang selama ini diterapkan di sekolah? Mungkin ada yang bisa berbagi, Bapak Ibu. Kalau menurut saya, kenapa memakai keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Keyakinan berarti mungkin masuk pada internal siswa itu sendiri. Sedangkan budaya positif tadi kan lebih pada internalnya, bukan pada eksternal. Sedangkan peraturan di kelas itu saja mungkin cukup. Baik, terima kasih sudah berbagi. Jadi sini mengapa harus keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas ini Bapak Ibu, keyakinan kelas ini melibatkan semua unsur ya, terutama kalau misalnya di kelas berarti ada keterlibatan siswa dan guru. Nah kalau peraturan kelas ini dia hanya satu arah, seperti tadi di materi itu dia hanya satu arah. Dia hanya masuk pada ranah guru saja. Jadi siswa itu tidak dilibatkan dalam membuat kesepakatan-kesepakatan dalam kelas. Itu garis besarnya Bapak Ibu. Terima kasih. Kemudian ini pertanyaan lagi, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Tentu ini jawaban kita ya keselamatan Bapak Ibu, ya keselamatan. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Dan pasti jawaban kita juga adalah terkait dengan kesehatan dan keselamatan. Tapi sebenarnya bukan itu intinya Bapak Ibu, bahwa penggunaan helm kemudian masker sebenarnya masuk pada ada keterkaitan dengan materi yang sebelumnya tadi, bahwa ketika itu muncul peraturan yang kemudian itu dari diri kita sendiri untuk bisa menaati, tidak harus melihat hal-hal yang lain. Dan ini bisa terlaksana Bapak Ibu, tidak harus kemudian ada harus aturan dan lain sebagainya. Jadi ini bisa bisa diterapkan oleh dari diri kita sendiri. Kemudian ada nilai-nilai keselamatan atau kesehatan. Inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan Bapak Ibu. Ada keyakinan kita bahwa menggunakan helm itu dampak positifnya terhadap kita itu ada. Kenapa? Dengan menggunakan helm ya mungkin kita tidak tahu ada apa-apa di depan ketika kita berkendara, maka helm juga itu ada manfaatnya buat kepala dan keselamatan kita. Begitu juga dengan penggunaan masker tadi. Bisa jadi dengan debu kita bisa terhindar dari debu. Kemudian pembentukan keyakinan sekolah, ini ada beberapa poin. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. Kemudian peraturan yang lebih rinci dan konkret,
keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, tidak melihat dari agama, suku, bangsa, ya, tapi semua ada. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Ini keyakinan kelas memang harus terlibat semua Bapak Ibu. Tidak bisa kemudian hanya guru yang yang memperlakukan keyakinan kelas, tetapi harus ada keterwakilan semua sehingga di sana bisa sharing pendapat baik dari guru maupun dari siswa. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kalau kemudian itu tidak harus bisa diterapkan di kelas, berarti harus ditiadakan. Berarti harus ada kita cari yang sesuai dengan kelas atau di sekolah. Kemudian ini masuk pada keyakinan kelas, ada berapa hormati semua orang, jujur dan bertanggung jawab, tepat waktu dan disiplin. Jadi kolaborasi. Kemudian keempat, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kemudian di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama adalah bertahan hidup, di mana bertahan hidup itu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan keselamatan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama dan menjadi bagian dari kelompok. Kemudian penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian yang kelima adalah kesenangan, bermain, humor, antusias dan tertawa. Jadi itu Bapak Ibu adalah bagian-bagian dari kebutuhan dasar manusia. Kelima, posisi kontrol sebagai penghukum. Jadi ada beberapa posisi kontrol Bapak Ibu. Pertama adalah penghukum. Jadi seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang akan menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Jadi ini ada kata-kata yang disampaikan, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah, selalu pasti, selalu yang terakhir selesai. Jadi ini kata-kata yang harus dihindari. Kemudian pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, berbuat rasa bersalah, akan menggunakan kehedingan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Ini ada contoh kata-kata. Itu ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus beritahu kamu ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Jadi ini terkait dengan posisi kontrol membuat merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan
ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Jadi ini kalimat-kalimat yang posisi kontrol guru sebagai teman. Kemudian pemantau. Kata yang disampaikan itulah peraturannya apa, kemudian ini menanyakan kira-kira ketika ada siswa yang berbuat keliru, maka pertanyaan-pertanyaannya, peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Kemudian lanjut manajer. Jadi manajer ini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Nah, yang pasti di sini adalah solusi ya, permasalahan yang dihadapi. Jadi kata-kata yang ada, apa yang kita yakin, kemudian apakah kamu meyakininya, jika kamu meyakininya apakah kamu bersedia memperbaiki. Jadi ini Bapak Ibu arahnya itu adalah untuk memperbaiki, mencari solusi bagaimana masalah itu bisa diselesaikan. Contoh-contoh kasus teman pemantau manajer. Kemudian keenam adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian ini bagian dari segitiga restitusi, ada validasi kebutuhan, kemudian menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan. Sini ada penjelasannya Bapak Ibu. Nah, langkah-langkah penerapan segitiga restitusi, pertama itu adalah menstabilkan identitas. Di sini untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Langkah awal yang perlu dilakukan pada segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Saat anak berbuat salah, artinya ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi bagi mereka. Langkah ini bertujuan untuk mengubah orang yang gagal karena berbuat kesalahan menjadi orang sukses. Kemudian kedua adalah validasi tindakan yang salah, membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Nah, biasanya di Bapak Ibu yang seharusnya ketika ada siswa yang melakukan kesalahan tidak langsung menjustis atau menyalahkan, tetapi bagaimana kemudian kita menggali penyebab-penyebab yang mereka lakukan, kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, karena bisa jadi kebutuhan yang mereka inginkan itu tidak terpenuhi, sehingga kadang-kadang mereka melakukan hal-hal yang tidak diinginkan itu untuk diperhatikan. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, langkah ketiga restitusi yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol berpendapat bahwa manusia termotivasi secara internal saat langkah 1 dan 2 sukses dilakukan. Anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang ia percaya, kemudian ia berpindah menjadi orang yang diinginkan. Ini Bapak Ibu ada contoh kasus saja, ini contoh kasus ini memang agak banyak ini terkait dengan menstabilkan identitas sebenarnya, kemudian memvalidasi tindakan. Jadi ada sebuah cerita di sini yang kemudian itu terkait dengan 3, menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan, terus kemudian menanyakan keyakinan siswa yang ketika bermasalah. Sini ceritanya itu Bapak Ibu adalah terkait dengan Anto dan Dino yang sedang bermain bersama di lapangan basket. Kemudian pada saat itu guru piket langsung melerai mereka. Jadi mereka ini Bapak Ibu
emosi mereka, ada pertengkaran di sana. Sampai kemudian kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kali. Kemudian Ibu Suti pun melanjutkan bahwa berbuat kesalahan adalah hal yang manusiawi ya. Jadi ini Ibu Suti ini sudah menasihati mereka, Anto dan Dino yang sudah melakukan kontak fisik. Kemudian di Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Artinya Ibu Suti ini ketika menyampaikan terhadap Anto dan Dino, mereka mengangguk ya, dan perlahan mereka mengikuti apa yang disampaikan oleh Ibu Suti. Kemudian Dino berpikir sejenak namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir karena ini tadi terkait dengan menarik baju Bapak Ibu. Jadi Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahit saja? Bersediakah kamu Dino? Tampak ragu-ragu dan menanggapi menjahit. Karena yang menarik ini adalah Dino, menarik baju sehingga kancingnya terputus. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, di mana Dino ini tadi yang menarik baju Anto. Apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Nah, ini jawabannya, mana saya tahu bagaimana menjahit Bu. Nah, ini setelah dia melakukan hal seperti itu, dia ketika ditanya sama Ibu Suti, dia kebingungan karena tidak ada bakat untuk menjahit. Jadi Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Ini diajarkan oleh Ibu Suti terkait dengan kesalahan yang dilakukan. Nah, pada akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui apa yang disampaikan oleh Ibu Suti. Dino ini sudah menyepakati. Sepanjang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali, yang tadinya mereka melakukan kontak fisik. Nah, Ibu Suti, setelah dianalisis Bapak Ibu, jadi posisi kontrol yang dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti adalah manajer Bapak Ibu. Kenapa? Karena di sana seperti di materi tadi bahwa menyelesaikan persoalan yang dilakukan oleh antara Anto dan Dino. Apa-apa yang dilakukan di sana, pertama adalah menstabilkan identitas. Kenapa? Sehingga di situ penjelasannya Dino pun mengalir bercerita tentang kesalahan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi. Dan Ibu Suti di sini tidak langsung menyalahkan Bapak Ibu, tetapi dia memberikan penguatan-penguatan di sana. Bahwa setiap manusia itu sudah pasti ada kesalahan, tetapi ada solusi yang ditawarkan Ibu Suti agar kedua ini tidak saling bertengkar dan bisa mencarikan solusi yang terbaik agar mereka bisa akur kembali. Jadi di sini namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Kemudian masuk pada memvalidasi tindakan. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali, ya, karena situ marah. Kemudian menanyakan keyakinan. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang ini Bapak Ibu juga terkait dengan keyakinan kelas yang setelah dibuat di dalam kelas. Nah, ini ketika
keyakinan kelas itu sudah dibuat bersama guru, antara guru dengan siswa, maka sudah pasti mereka ketika ditanya terkait dengan keyakinan kelas, maka mereka akan menjawab dengan sendirinya sesuai dengan kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Kalau misalnya merusak seperti ini, berarti harus bertanggung jawab untuk memperbaiki. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah. Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki. Jadi Anto ini juga bijak. Ini dasarnya hasilnya dari Ibu Suti yang sudah memberikan pemahaman kepada mereka. Jadi Anto ini tidak meminta apa-apa, tidak minta uang dan imbalan dan lain-lainnya, tetapi dia hanya ingin kancing bajunya yang copot itu bisa terpasang kembali. Jadi barangkali itu saja materi yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya kiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan mohon izin kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan penguatan-penguatan terkait ataupun pertanyaan terkait dengan materi yang disampaikan tadi, sekaligus barangkali akan menutup sosialisasi diskriminasi pada kesempatan ini. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan diberikan Bapak Ibu peserta diseminasi yang kami hormati. Demikian tadi paparan yang disampaikan oleh guru penggerak kita ini SPD MPD. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sudah memberikan ilmu, harapan kita untuk melaksanakan atau menindaklanjuti apa yang disampaikan tadi. Kemudian barangkali apa yang disampaikan tadi ada yang perlu ditanyakan kembali. Saya berikan kesempatan Bapak Ibu. Ada barangkali apa yang disampaikan tadi sudah jelas semua, kita sepakati bersama, dan mengucapkan sekali lagi terima kasih Bapak Ibu yang sempat hadir mengikuti undangan diseminasi pada hari ini. Dan sekali lagi kami sampaikan pada materi bahwa syukur alhamdulillah tugas yang Bapak akan laksanakan sudah selesai lagi. Mudah-mudahan tugas-tugas berikutnya dapat diselesaikan dengan baik. Jadi untuk mempersingkat waktu, karena kurang lebih sudah berjalan 1 jam lebih kegiatan diseminasi ini, kami selaku pimpinan mengucapkan terima kasih banyak dan mengucapkan alhamdulillah kegiatan diseminasi pada saat ini kami nyatakan ditutup. Demikian apa yang kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.